Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan. Kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam pencapaian tauhid, perjalanan diri memperjalankan rohani kepada Allah, tentulah kita mencapai titik sempurna. Mencapai kepada titik sempurna yang dimaksud adalah menyempurnakan Allah wujud pada diri, menyempurnakan diri sebagai wujudnya Allah. Dengan demikian, kita sudah bisa menjalankan semua amanah Allah, tentunya melalui kodratnya sendiri. Untuk pertemuan dan waktu dalam belajar kita pada waktu dan kesempatan ini, kita akan melihat titik kesempurnaan, yaitu kodrat Allah pada diri. Bagaimana kita bisa mengenal wujud dan kodratnya? Tentulah kita harus mentadabur kembali, yaitu awal daripada pengenalan Allah dalam wujud alif semata. Dalam wujud alif semata inilah kita harus mengetahui bagaimana jalan aftar dan ba'dal, zahir dan batin Allah wujud di diri kita. Dikatakan sifat batin bagi Allah, sembahan diri bagi diri. Dikatakan sifat zahir bagi Allah, sembahan diri bagi alam. Bagaimana alam menyembah pada sifat zahirnya Allah disebut aftar, dan bagaimana sifat kepada sifat batinnya Allah bagi diri sebagai wujud yang menyembahnya. Tentulah kita harus mengenal apa hal yang pertama kita lakukan. Kita melihat wujud pertama dalam Al-Quran adalah alif. Alif yang dimaksud adalah sebuah pertanda dan hijaiyah. Sekarang kita akan melihat, kalau kita akan menggali potensi hijaiyah alif, itu artinya kita sudah mencari titik zahir dan batin Allah. Kenapa garis lurus itu bernama alif? Dari mana asal usulnya dan berbentuk apa awalnya dan kemana akhir dari alif itu?
Kalau kita tidak mengenal wujud Allah pada sifat zahir, aftar, alif yang terlihat dan ba'dal alif yang tidak terlihat, maka kita tidak akan bisa menjadi sebuah wujud daripada batin-batin tersebut. Karena akhir himpunan dari kodrat batin zahir dan batin daripada batin atau alif tersirat dikatakan dengan alif natijah adalah persatuan sekumpulan seluruh batin-batin Allah, itu yang dinamakan alif. Alif adalah kelompok batin Allah yang datang darinya dan kembali kepadanya. Wujudnya batin zahirnya Allah berupa aftar sembahan alam. Wujudnya batin Allah arif dikatakan tersirat adalah sembahan bagi sebuah diri. Dengan kita mengenal kepada kedua wujud tersebut, memudahkanlah bagi kita untuk mencapainya. Kekayaan aku adalah sebuah perbendaharaan adalah kunci dari sebuah tadabbur. Kalau kita hanya tahu aku adalah aku, tapi kita enggak tahu aku adalah sebuah perbendaharaan, bagaimana bisa dikatakan akbar, maha besar? Pengetahuan kebesaran Allah aja kita tidak punya. Maka dengan demikian mengenal Allah itu sangat luas maknanya. Maka pada waktu dan kesempatan kita akan mengenal titik tadabbur ilmunya tentang bagaimana sejarahnya alif awal di juz amma itu. Apa yang dikatakan juz amma dan apa wujud alif itu, dari mana hakikat kebenarannya dan bagaimana cara mendirikan sifat wujud bagi Allah pada batin alif tersirat natijah namanya dan sembahan diri, dan bagaimana dia dijadikan, dia mendirikan sebuah wujud batin dan memunculkan zahir agar semua alam bisa menyembahnya dengan zahirnya. Bagaimana zahirnya disembah alam dan bagaimana batinnya menjadi Tuhan bagi diri, sekarang kita akan pelajari biar pengenalan lebih dalam lagi. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam gabungan grup 10 dan 11 pada tayangan ini kita memulai mentadabbur, yaitu tentang pelajaran sir atau asal usulnya keberadaan wujud sifat alif bagi diri kita, insyaallah. Baik, kita akan menuju papan tulis. Semua jemaah yang ingin menulis silakan. Silakan, tidak masalah. Insyaallah. Baik. Izin menulis Bu ya. Silakan. Baik, jemaah, di depan kacamu, layarmu sudah ada papan tulis, semuanya melihat? Ada? Ada Bu ya. Ya Bu ya, insyaallah terlihat. Baik, kita akan memulai belajar. Semuanya melihat ke papan tulis. Insyaallah belajarnya santai aja, jangan terlalu tegang ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Di papan tulis ini saya akan menuliskan sebuah huruf yang mana huruf ini cukup dikenal oleh umat Islam dan nyaris tidak ada yang tidak mengenal huruf itu lagi. Ya, nyaris tidak ada yang tidak kenal, semuanya sudah mengenal huruf ini. Ya, nah, ini adalah huruf yang sering dikatakan orang ini dengan sebutan alif. Ya, nah ini sering, tidak heran lagi, tidak kita pertanyakan lagi, semua umat Islam itu pasti mengenal kata ini, ya, disebut alif. Nah, tapi pada waktu dan kesempatan ini kita akan melihat dari mana asalnya ini alif. Nah, kenapa di hijaiyah itu terlihat ada segitiga di kepala alif ini, ya? Kenapa ada segitiganya atau lancipnya? Nah, ini bermakna semua, tidak ada yang kebetulan, ya.
Tidak ada yang kebetulan, semua itu sudah ada maknanya. Di sini ada titik tiga sisi, ya. Ini ada tiga sisi, ya. Di sini ada tiga, satu, dua, tiga, ya. Nah, ini ada tiga makom, yang mana makom ini titik pertama ini kita kenal dengan sebutan yaitu wujud, ya. Nah, wujud. Yang kedua ini kita kenal dengan sebutan wujud, ya. Dikenal dengan sebutan wujud. Nah, yang ketiga kita kenal dengan sebutan maujud, ya. Nah, ini kita kenal dengan sebutan maujud. Nah, ketiga ini adalah sumber, ya. Sumber yang akan kita bangkitkan dan kita ketahui dari dalam ini, dari dalam yang tiga ini, ya. Dan di bawah ada lancip menunjukkan satu wujud, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini dikatakan dengan sirnya. Nah, nanti ini ketemu dia, ya. Ini dikatakan dengan sir, ya. Nah, ini dikatakan dengan sir atau dikatakan dengan rahasia, ya. Dikatakan dengan rahasia. Nah, gitu. Dengan kita melihat sebuah wujud, kenapa dia sampai bernama alif? Nah, kita lihat dari tiga wujud tadi, tiga yang diperlihatkan di dalam masa wujud tadi, kita akan melihat tiga zahirnya, ya. Kita akan melihat tiga zahirnya. Nah, kita ambil zahir dulu, ya. Ini sifat zahir, ya, itu, ya. Kita ambil, lihat dari sisi sifat zahirnya dulu nih, ya. Nah, di sifat zahir ini ada tiga kodrat. Yang pertama ini zahir bagi Allah, ya. Nah, ini dikatakan dengan sifat nur bagi Allah, ya. Yang kedua dikenal dengan kodrat zat. Yang ketiga dikenal dengan sifat batin, ya. Nah, gitu, batin. Nah, ini 1, 2, 3. Ini zahirnya, ya. Zahir atau kita katakan dengan aftar, ya. Kita simpulkan ini yang ketiganya disebut dengan aftar. Nah, itu, ya. Disebut dengan aftar. Nah, ini zahirnya, jamaah. Ya, ini baru tiga kita ketemuan. Berarti kita harus melihat tiga lagi pada zat batinnya. Nah, ya, kita akan melihat lagi dari tiga batinnya, ya, akan melihat dari tiga batin. 1, ya, 2, 3. Nah, ini akan ketemu lagi tiga batinnya. Nah, ini dari yang bersifat batin. Ya, sebentar. Bersifat batin. Apa yang bersifat batin? Yang pertama adalah hayat, ya. Nah, yang pertama adalah hayat. Yang kedua adalah batin. Batin di sini adalah batinnya Allah. Ya, batinul, ya, ini namanya batinul. Yang ketiga sir. Nah, ya, sir, nah, atau dikatakan dengan rahasia, kodrat rahasia. Dengan demikian, jemaah, kita melihat ini batin, kalau itu aftar,
kalau di sini dikenal dengan badal, ya, ba'dal, ya. Nah, dikenal dengan ba'dal. Nah, gitu ya. Ini zahir dikenal dengan ba'dal. Batinnya sudah ada, ya. Batinnya sudah ada, zahirnya sudah ada. 3 kodrat zahir ditambah 3 kodrat batin. Nah, ini kita tambahkan. Ya. Nah, ini kita tambahkan 3 ini berarti 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini berarti ini sudah dapat kodrat alam. Ya, ini sudah dapat kodrat alam. Nah, setelah itu ada nggak yang kurang 1? Ada nih, berarti ini kurang, belum kita hitung. 3 zahir ditambah 3 batin dapat 6. Terus ini, nah ini dia. Inilah yang dikatakan tambah 1. Nah ya, ditambah 1 lagi berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. Nah, ya, apa 1 ini? Setelah alif ini kan dia dalam bahasa Arab ini disebut dengan alafa, ya, alafa. Nah, arti alafa itu apa? Alafa itu mengumpulkan. Nah, mengumpulkan. Jadi yang dia kumpulkan ini menjadi 1. Nah, 1 ini, inilah hasil dikumpulkan batin 6 batin dikumpulkan menjadi 1, itu namanya alam batin, yaitu alif lam pa. Nah, jadi yang terlihat hayat ini adalah alif hayat. Ya. Nah, ini yang dinamakan hayat, alam batin, alam hidup. Jadi yang 1 ini adalah hayat. 3 ditambah 3 disatukan menjadi 6, itu dinamakan 1. 1 itu hayat, karena dia mengumpulkan. Hayat inilah yang bernama alif. Ya, hayat inilah yang bernama alif. Nah, karena sudah 7, maka batin-batin ini dia bertajali, ya, dia bertajali menjadi sebuah diri yang berkodrat alam, yang berkodrat diri. Inilah yang dikatakan sifat atau al-fatihah. Nah, inilah yang disebut dengan Fatihatun Nasun, ya. Jadi Fatihatun Nasun. Nah, gitu ya. Itu namanya Fatihatun Nasun, yaitu tajalli batin manusia. Nah, dia menjadi tajalli batin manusia. Itu disebut dengan Fatihatun Nasun. Yang batinul ba'dal dengan zahir. Nah, ini di dalam Al-Fatihah ini akan menjadi dikatakan dengan pertama, zahir ini dikatakan dengan bi'alaihim, ya. Nah, ini bi'alaihim. Nah, dan batin ini disebut dengan ta'alaihim, ya. Ta'alaihim. Nah, ini yang menjadi kodrat diri batinnya Allah, dan berkodrat zahirlah pada bi'alaihim. Nah, ya. Nah, ini bi'alaihim. Di sini kita sudah mulai melihat
fungsi alif tadi. Nah, tinggal lagi nanti minggu depan setelah jamaah mengenal ini, minggu depan kita akan belajar tajalinya. Jadi ternyata sudah bertajali di dalam diri sifat. Nah, akhirnya dia Al-Fatihah ini disebut dengan diri sifat, kodrat sifat atau diri sifat. Nah, begitu ya. Diri sifat adalah diri yang tidak berasal dari apa yang di langit dan apa yang di bumi. Itu namanya diri sifat. Yang 7 ini, yang 7 itu diri sifat dia jadinya. Makanya karena kodrat semuanya ini menjadi diri sifat bagi Allah dan dia berwujud terlihat menjadi zat. Nah, inilah yang akan terlihat nanti dalam keterusan kaji nanti. Maka dialah yang akan berwujud, yang tidak berwujud masuk dari luar ke dalam, yang akan mewujud dari dalam keluar. Ini perjalanannya nanti. Makanya di kaki alif itu di sini ada bengkok, di atas ada meruncing, ya. Nah, di atas ini ada meruncing. Nah, ini juga harus kita pelajari nanti dan tajalinya. Jadi bagaimana kita menghadirkan ini akan membuat getaran luar biasa. Silakan di screenshot bagi yang belum menarik screenshot, ya. Dan beberapa detik atau berapa sini silakan dicatat bagi yang tidak men-screenshot, mungkin faktor HP atau bagaimana, tapi silakan dicatat dulu. Gitu. Jadi begini, saatnya kita sudah paham ini, bahwasan dari 6 batin ini dikumpulkan menjadi alam batin alif. Alif lampak, tapi alif dinya setiap kodrat alif apa? Kodrat alif itu alif kasroh a itu ya alif. Nah, alif a zahir, alif kasroh i. Nah, itu batin, berarti zahir dan batin. Nah, gitu, zahir dan batin. Jadi kalau kita sudah tahu zahir batin berarti AI. Nah, jadi sudah ada alam batin, tapi kodrat alif ini adalah hayat. Nah, ini akan panjang nanti makomnya, kajiannya. Kenapa? Kita akan tahu dia mana dalam diri, bagaimana munculnya, seperti apa wujudnya, dan bagaimana proses terlihatnya, dan bagaimana dan wujudnya kepada diri semua, dan bagaimana marwah ketuhanan diri dan ketuhanan sekalian alam. Ini akan menjadi dasar awal untuk diteruskan pelajarannya nanti. Ya, jadi jangan sampai tidak mengikuti dari sekarang. Jadi kedepannya ini akan dikaji dan diperjalankan. Demikian supaya bisa dipahami jamaah. Terbentuknya alif itu berdasarkan dari 6 kodrat zahir dan batin menjadi satu dinamakan alam batin. Nah, alam batin ini yang dikatakan alapa dikumpulkan menjadi alif, alapa menjadi a, menjadi alif. Alif itu adalah kodrat tersiratnya. Nah, inilah alif. Alif kasroh a, alif kasroh i. Nah, itu namanya i itu hayat, a itu zahir. Nah, pas lah. Gitu ya. Kalau a kasroh hayat dan i adalah kasroh dari a zahir, i hayat, hidup gitu ya. Nah, baik jamaah, kita lihat di muzakarahnya nanti insyaallah. Jangan lupa di screenshot biar mudah menjadi sebuah pelajaran, ya, menjadi sebuah pelajaran. Nah, baik, kita coba muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah.
Silakan para juru tablik menyampaikan amanah jemaahnya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu, Buya. Amin, insyaallah. Insyaallah, Buya. Terima kasih atas tausiahnya dalam tema bagaimana alif. Ternyata alif itu ada 3 titik di atasnya, Buya, ya. Seperti miring tengah-tengah, berarti itu ternyata itu yang dikatakan alapa yang menghimpun 6 batin, ya, jadi alam batin. Insyaallah silakan jamaah untuk dipertanyakan kepada guru kita. Silakan yang bertanya mengangkat gambar tangannya, dan yang belum bertanya tolong audionya dimatiin. Silakan jamaah yang ingin silakan mengangkat gambar tangan. Belum ada, insyaallah. Ada Pak Imam Sapudin, silakan, waktu tempat dipersilakan. Terima kasih guru juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya dalam lindung Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Amin, insyaallah. Insyaallah, Buya, di sini ada yang ingin saya pertanyakan tentang baris daripada A, I. Kenapa, Buya, tidak ada di dalam huruf alif tadi, tidak ada disebut U? Mohon diperjelas, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau U itu sifat sudah menuju keakuannya. Kalau ini menuju ketuhanannya. Ketuhanannya bagi diri, dohir, batin, dan ketuhanan bagi alam terhadap dirinya adalah aktar atau zahir. Nah, Rabbil alamin. Jadi tidak ada U di situ karena U itu sudah lari ke kodrat wujud, tidak kodrat ketuhanan. Nah gitu. Jadi kalau A pada zahir, I pada hayat. Nah gitu. Alif. Nah, kan tinggal lampaknya aja. Nah gitu. Nah gitu. Jadi kodrat yang hidup A dengan I. Kan gitu. Zahir batin tinggal lam dengan pa. Kan gitu. Alam batin. Zahir batin, alam batin, kan gitu. Nah gitu caranya. Paham? Insyaallah, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Semoga menjadi manfaat buat kami. Insyaallah dilanjut dengan Pak Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin, waktu cepat dipersilakan. Terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, Buya. Insyaallah. Alhamdulillah, kajian sangat luar biasa ini, Buya. Ternyata alif ini memiliki asal usulnya, tidak hanya sekedar kita mengetahui itu huruf alif. Mudah-mudahan Buya dengan mengetahui asal usul ini, dengan mengetahuinya perbendaharaan yang terkandung di dalam alif ini dapat meningkatkan derajat kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami simak tadi, Buya, bahwa alif itu ternyata
ada alam Pak yang mengumpulkan dari satu kesatuan 6 alam johir dan batin. Ya. Nah, menjadi Patihatun Nasun. Nah, apakah itu juga yang dikatakan unsur-unsur dari suatu kesatuan itu yang dikatakan diri itu, Bu ya? Iya. Jadi dengan adanya satu kesatuan tadi terbentuklah wujud dia sendiri. Nah, dikatakan wujud dia bernama diri. Nah, ini diri ini adalah nama dari suatu wujud. Man arafa nafsahu. Jadi itu nama dari sebuah wujud. Ya, keasmaan diri dia. Jadi wujudnya itu aku. Nah, itu jadi dia memperlihatkan kewujudannya, ketuhanannya melalui wujudnya. Nah, gitu. Jadi di sini setelah dia menjadi diri yang ma'ul hayat, maka hilanglah pengasmaan terhadap dirinya. Karena dirinya tidak memiliki kodrat yang disembah. Jadi kalau dia sudah terhimpun semua lenyap menjadi alif, suatu batin besar bagi Allah, berarti semua menjadi lenyap dalam diri sifat, yaitu diriku sendiri dan aku bersifat menjadi diri. Nah gitu. Barulah jadi, nak jelas wujudnya. Sehingga Buya karena ini makanya sirnanya suatu huruf itu dikarenakan adanya tingkah dan sifat itu, Buya. Jadi lenyap sebuah huruf itu. Iya. Itulah dasarnya lenyapnya semua sifatnya, melainkan daripada wujudnya sendiri. Jadi dia tidak menghimpun lagi kodrat yang menyembah, tapi dia telah menghimpun yang kodrat menyembah menjadi kodrat yang disembah. Gitu. Paham? Baik, terima kasih Buya. Alhamdulillah, insya Allah paham Buya. Kita contohkan begini. Antara nur, kalau dia sudah disatukan dengan hayat, berarti nur hilang, tinggal hayat dong. Betul? Hayat. Betul. Nah, begitu kan hilang dia tuh. Tinggal hidup aja. Nah, begitu juga dengan zat. Ya. Nah, zat dilipat menjadi batin. Batin itu kan ruh yang ditiupkan kepada zat. Batin lenyap juga. Nah, begitu juga sir di batin. Di zahir dia adalah batin. Nah, coba sir wujud dalam batin, kan gitu. Nah, sementara batin asal usul dari sir. Begitu batin masuk, hilang menjadi rahasia, kan? Nah, inilah yang menjadi diri sifat yang bertajalli pada Al-Fatihah. Nah, hebat kan strateginya Allah begitu kan? Luar biasa dia. Nur lenyap di dalam hayat, ya, zat lenyap dalam batin atau ruh yang ditiupkan. Sementara batin lenyap dalam sir. Terus yang tinggal apa? Hayat, batinul dengan sir. Ya kan? Nah, inilah dikatakan alam pisifat, alam pizat di kolbi, kan gitu. Berarti kan lenyap dia, kan? Nah, inilah yang tiga di dalam ini nanti yang akan kita lanjutkan nanti ke pelajaran tajalinya. Karena ini harus masuk lagi huruf baru, huruf pendukungnya huruf la nanti ini. Gitu ya. Nah, harus terbuka lagi dia nih, harus ada pendukungnya ini. Kalau enggak mungkin enggak ketemu dia tuh. Nah, nanti baru ditunjuk mana dia di kita. Nah, itu baru ditunjuk. Kalau untuk alam datang dari luar, nah itu yang membuat ujungnya bengkok.
Yang untuk diri muncul dari dalam keluar, itu ujungnya meruncing. Dia menembus, kan gitu. Nah, nanti di tajalinya itu, karena mungkin 3-4 tayangan kita tidak akan lari dari kelanjutan ini. 3-4 kali pertemuan, mungkin itu insyaallah. Tidak seperti dulu-dulu, satu kajian, satu live. Nah, kalau sekarang ini kalau masuk tadabbur ke perbendaharaan, bisa jadi satu wujud kajian itu 3-4 live. Ya, ya. Nah, ini harap dimengerti. Ya, termasuk itu imam-imamnya harus paham, ya. Ini Allah ya. kalau kaji tajali itu dia nggak bisa sebentar. Ya, kalau kaji tadabbur, gitu. Ya. Paham? Insya Allah Buya. Ya. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan. Insya Allah ada Pak Rajudin. Silakan Pak Rajudin, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat walafiat selalu beserta keluarga. Amin. Insyaallah, amin. Izin bertanya Buya, pada puncak alif itu tadi ada 3, yaitu wujud, wujud dan maujud. Nah 3 ini tadi apakah tersendiri sehingga tidak ditambahkan menjadi 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9? Bukan. 3 ini adalah sumber dari yang 3. Ada satu wujud. Wujud ini dia akan ada di sir batin. Ada wujud batinul dan zat. Ada maujud, ada hayat dan nur, begitu. Ya, dia kodratnya itu sama dengan Al-Quran, alif, lam, mim, 3. Setiap bilangan 3 itu adalah bilangan kodrat sifat bagi Allah. Bilangan 6 adalah kodrat alam bagi Allah. Bilangan 7 adalah kodrat sifat bagi Allah. Bilangan 9 adalah kodrat rahasia bagi Allah. Bilangan 1 adalah kodrat wujud bagi Allah. 2 adalah maujud. Nah, gitu, paham? Insya Allah Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Alhamdulillah. Silakan ada Pak Suhandi, silakan. Waktu tepat dipersilakan Pak Suhandi. Terima kasih, Guru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu ya, ya. Amin, insyaallah. Ini ya, lenyapnya alif dalam Fatihatun Nas. Yang ingin saya pertanyakan adalah apakah hubungannya dengan Rabbil Alamin dan Ilahin Nas ya? Apakah ada hubungan? Setelah itu dia akan bertajalli zahir. Kalau dia bertajalli zahir itu masuk kepada Rabbil Alamin. Kalau enggak, mana mungkin alam ini menyembah yang tidak terlihat. Nah, ini yang dikatakan zahirur Rabbi nanti. Kalau dia sudah maujud alif ini. Kalau sekarang dia kan belum berwujud dan belum bernama. Nah, nanti begitu juga di batinul batin. Nah, mana batin yang akan menyembah kerahasiaan dia? Nah, itu ilahinas. Nah, makomnya beda. Nah, ini sekarang dia baru muncul kedua kodrat. Nanti akan muncul perwujudannya kepada Zahirul Rabbi menjadi aftar atau sembah dari sekalian alam, dan batinul abdi nanti bagaimana diri menyembah kepadanya. Nah, ini beda.
Nah, nanti dia akan wujud kepada zahir dan batin, maka tajalinya al-fatihah bi alaihim kodrat umat yang menyembah ta'alaihim kodrat Tuhan yang disembah. Nanti begitu. Paham? Insyaallah ya. Baik, baik, insyaallah. Masih ada? Ini Buya, apakah kajian ini Buya berhubungan dengan Asmaul Husna al-Batin? Ya Al-Batin ini, ini ya kan ini. Semua kaji itu yang Asmaul ketujuh. Husna. Semua kaji Asmaul Husna. Ya, makanya Asmaul Husna itu enggak ada di Al-Qur'an. Ada enggak surat Asmaul Husna? Enggak ada. Nggak Ya. ada. Nggak ada Buya. Nanti ya. Nah itu ya kalau ada dia berarti di Al-Qur'an itu ada Tuhan kan gitu. Ya. Ya baik. Amin. Insyaallah. Baik, insyaallah. Masih ada jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insyaallah masih ada nih Pak Idris, silakan waktu dapat dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, Buya. Amin. Amin, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Izin, Buya, pada kesempatan ini ingin saya perjelaskan lagi pertanyaan. Ini apa yang disampaikan Buya bahwa ada 3 titik tadi pada huruf alif, yaitu yang dikandung maksud ada wujud, wujud, dan maujud. Ketiga itu yang dinamakan super yang dinamakan sir. Kenapa sir ini dikatakan rahasia betul dari ketiga titik itu, Buya? Iya, karena Tidak titik langsung. tiga itu adalah nilai atau makom dari yang 6 titik tadi. Iya. Itu makomnya, ada makom wujud, ada makom wujud, ada makom maujud. Nah, kita contohkan yang tadi itu. Kalau makom wujud sir di batin, nah batin di zahir. Kalau makom wujud batinul di batin, di zahir dia zat. Kalau batin maujud hayat di zahir, di batin nur di zahir. Nah itu. Jadi 3 itu menandakan kodrat makomnya, makom. Nah, gitu. 3 dinamakan makom. Jadi mentadabur kaji seperti ini memang tauhid itu mengajak kita lebih jenius, lebih pintar dan menghidupkan rasa. Kalau kepintaran dunia tidak menghidupkan rasa, tapi kalau kepintaran di jalan Allah mengkaji atau mentadabur, dia menghidupkan rasa di diri kita. Nah itu kelebihannya. Jadi seandainya kita tidak pintar lagi, rasa ini tidak akan putus. Karena di dalam merasa Allah siapkan kata. Nah, apabila kamu temui kata Allah diri rahasia telah capai diri rahasia, maka diri rahasia ini akan menjadi rasa. Nah, karena rahasia dengan rasa sama-sama sir. Sir artinya rasa juga, sir artinya rahasia. Nah, di dalam rasa ini akan timbul kauni, yaitu kata. Nah, makanya tidak mungkin orang pengkaji tauhid itu bodoh. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Orang pengkaji tauhid itu adalah orang yang mendapatkan kecerdasan dari Allah. Insyaallah. Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih, Buya. Alhamdulillah, barakallah, amin. Contohnya kita contohkan umpamanya seperti tadi.
Kenapa Asmaul Husna tidak ada di Al-Quran? Nah, kan gitu. Nah, kita lihat dengan apa kita jawab. Kan gitu. Dengan apa kita jawab? Kenapa Asmaul Husna enggak ada? Nah, kita lihat. Kalau kita jawab secara contohnya dengan falakiyah. Falakiyah ini 19 huruf bismillah, betul? Ya. Nah, sementara Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? 90? 9. Nah, 9. nah, kalau dikalikan itu berapa? 19 kali 99. Coba buka kalkulatornya. Berapa itu? Coba saya kasih waktu untuk apa? Untuk mau buka kalkulator. Biar nyata gitu kan. 1881 Buya. Hah? 1881. Nah, coba itu kan. 1881. Nah, kita contohkan seperti itu kan. Nah, kita lihat dari perhitungannya, ya kan? Kita lihat dari sisi perhitungan. Kenapa Allah tidak meletakkan Asmaul Husna sebagai makom alam atau makom kodrat di Al-Quran? Di sini kita lihat, kalau 19 bismillah dikali 99 Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna, jadi naik ini bismillah, jadi berjumlah berapa? 1881. Nah, 1881. 18 juga 9. 81 juga 9. Nah, kalau ini dikurangkan 81 dikurang 18 berapa? 63. Berarti ini sudah menyatakan Rasulullah tutup usia, ya, 63. Berarti ini adalah kodrat diri, ya. Nah, kodrat yang punya Al-Quran. Nah, maka perhitungan ini tidak boleh masuk ke dalam Al-Quran. Iya. Ini sudah perhitungan diri, jadi nggak boleh masuk ke Al-Quran, gitu, paham? Alhamdulillah. Jadi nggak boleh masuk dia ke dalam Al-Quran. Kalau masuk Al-Quran itu sudah beda, karena Al-Quran itu kelipatannya kelipatan 6. 6 itu kelipatan 6 masa alam. Jadi begitu ya. Paham, Pak Idris? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.